Salam, selamat sore kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini. Perkenankanlah kami, pelayan di gereja kita, mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian pada ibadah sore hari ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan tema Allah menggembalakan umatnya. Kita akan segera memulai ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebesaran-Mu dan hidup kekal. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 53 kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Jubilate pada hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih
dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka katanya kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepada aku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi." Ayat 17 kita baca bersama-sama. Sebab Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Keras
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk mengingat, merenungkan, dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan-Mu, kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita, kita naikkan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 413, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Jauh
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Jubilate pada hari ini yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada firman Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sampai sedemikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, kita nyanyikan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan
lagu pujian dari Paduan Suara Single Ministry.
Terima kasih untuk pujiannya dan tetaplah memuji Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Damai sejahteralah yang melampaui akal pikiran manusia. Itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan. Dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab kita dari Yeskel pasal yang ke-34. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Yeskel pasal yang ke-34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Baiklah kita membacanya dengan bergantian. Kami membaca ayat 11, Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 12, demikian nanti sampai 16 kita bersama-sama. Kalaupun ada pembacaan-pembacaan mungkin berbeda frasanya, itu karena ada terjemahan. Tidak apa-apa. Kami membaca ayat 11, Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 12, demikianlah sampai ayat yang ke-16 dari Yeskel pasal yang ke-34, ayat yang ke-11 sampai ayat ke-16. Kami memulai ayat 11, Saudara kekasih, ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari kekerut di hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel,
di alur-alur sungainya, dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara, apa istimewanya mengkhotbahkan tentang gembala? Apa istimewanya sekarang kita mengkhotbahkan tentang gembala? Anda tahu di media sosial bahkan mungkin ratusan juta orang Katolik menyambut Paus yang baru, Paus Leon XIV. Apa pentingnya? Rupanya kita harus menghabiskan biaya, menghabiskan dana untuk memilih gembala. Ini mungkin Anda bisa kaget, untuk apa saya itu pendeta? Kami masih anak-anak muda. Maksud saya begini, Anda mungkin tahu bahwa banyak pendeta yang terlibat hal-hal yang koruptif. Anda mungkin tahu bahwa banyak gereja, oknum-oknum pendeta yang terlibat hal-hal yang mengkhianati, membuat Anda bisa bosan. Wah, ini pendeta ini bosan, itu aja khotbahnya. Saudara-saudara, sehingga kita bisa mengalami semacam distorsi, saya lebih gampang membuat bahasa yang tidak nyambung antara khotbah ini dengan Anda, karena khotbah ini harusnya kepada para pendeta, para pemimpin, para gembala, bukan kepada Anda yang sebagai jemaat biasa. Tapi tidak apa-apa. Walaupun saudara-saudara sering mendengar ada pendeta hebat, tapi ajarannya bisa palsu. Ada khotbahnya bisa bagus, tapi jemaatnya dibuat jadi ATM berjalan. Dimanfaatkan. Mungkin Anda tidak begitu tahu ya. Maksud saya beginilah. Anak-anak perempuan yang cantik-cantik ini. Apa kabar? Apa kabar anak-anak perempuan yang cantik-cantik ini? Kabar baik kah? Ya, saya bilang begini, saya bilang anak-anak perempuan cantik. Mungkin ada anak saya, putri saya ada di sini sekarang, ada Bella. Dia baru diwisuda dari USU untuk magister akuntansi. Ada dia mungkin di sini. Atau guru saya Iren. Dia baru mau melanjut S2 untuk pariwisatanya. Artinya kalian semua, kalau perlu saya bilang cantik-cantik, ya saya mengatakan sebagai anak saya kalian. Amin. Nah, maksud saya begini, saudara-saudara. Bagaimana seorang perempuan tahu bahwa laki-laki yang di sampingnya itu, temannya yang kau anggap itu adalah malaikat tak bersayap? Yakin gak bahwa itu temanmu itu tidak akan memanfaatkanmu? Yakin gak bahwa laki-laki itu yang di sampingmu itu tidak akan menjerumuskanmu? Kalau tadi antara gembala dengan umat, pendeta dengan umat, ini sekarang dengan Anda yang laki-laki dengan yang perempuan. Bisa mengerti maksud saya? Artinya saya mau membantu Anda ketika nanti Anda mengalami kekecewaan dari seorang laki-laki,
Jangan putus asa. Maka saya ingin membantu Anda memahami apa artinya pengkhianatan. Apa artinya kebohongan. Apa artinya dimanfaatkan. Karena pendeta juga banyak memanfaatkan jemaatnya jadi ATM. Apa artinya penipuan. Sorry saya agak grogi. This is for the first time. Ini pertama sekali jadi saya agak grogi. Saraf otak saya belum sinkron dengan saraf mulut saya. Saya pendeta Estomi Huta Galung. Ada di sini orang Toba? Raise your hand. Angkat tanganmu orang Toba. Saya orang Bali. Saya pendeta di Bali. Ya. Oke. Sayap kiri yang di luar, sayap kiri saya ada di situ orang Toba. Halo, Aero Toba. Horas. Yang di kanan Horas, Toba. Oh ya. Yang di atas ada Toba. Ya, saya pendeta Estomi dari Toba, dari Bali. Ya. Oke, saudara-saudara, saya mau membantu Anda. Oh, yang di depan saya belum sapa. Halo, yang di depan walaupun dikit lah. Kalau ini khotbah saya ini ada PowerPoint, jadi saya tidak tahu di sayap kiri, di sayap kanan, di depan pasti mereka dapat PowerPoint karena apa saya kasih PowerPoint. Yang di dalam saya tidak tahu. Ya, ada, ya oke. Semoga membantu. Tapi yang sebelah kiri saja. Sorry yang di sana tidak. Nah, saya mau membantu kita saudara-saudara. Pengkhianatan ada perempuan, ada di sini fansnya Adele. Ada fansnya Adele, angkat lampunya. Ada fansnya Adele. Sayap kanan ada fans Adele. Ayo, saya sudah nyalakan lampu saya untuk Adele. Sebelah kiri ada Adele. Di tengah atas ada Adele di situ. Saya penggemarnya Adele. Oke. Saya minta Anda scrolling dulu atau googling dulu sebentar lagunya Adele, Set Fire to the Rain. Oke ya, silahkan buka handphonenya, tidak apa-apa. Set Fire to the Rain. Saya mau kita perhatikan bagaimana Adele mengatakan bahwa laki-laki yang ada di sampingnya itu ternyata pengkhianat, pemain hebat yang memanfaatkannya. Ya, saya mau baca ya. Aku tidak usah baca bahasa Inggris ya, walaupun terjemahannya tidak begitu persis. Kubiarkan hatiku jatuh yang merah saja. Ya, kubiarkan hatiku jatuh. Memang kan laki-laki selalu menggombal, lalu perempuan kelepok-kelepok jatuh. Kubiarkan hatiku jatuh, lalu engkau merebut. Wah, ini merebutku. Ya, lalu kau cium aku, seolah-olah kau mau selamatkan aku loh. Ya, tapi ada bagian dari dirimu yang tak pernah ku tahu. Ini kan tahu lagu ini ya. Ada loh aku sisi hidupmu aku tidak tahu. Semua perkataan-perkataanmu itu tak ada benarnya. Gombalnya itu semua rupanya. Kau bohongi aku. Dan permainan yang dulu kau mainkan akan selalu kau menangkan. Jadi perempuan itu diperdaya, ditipu, dimanfaatkan, madunya dihisap. Saya mau kita nyanyi sebentar. Oke, musik. Ayo silakan angkat lampumu. Jangan takut. Siapa apa, angkatlah. But there's a side to you that I never knew, never
sampai di situ. Ya, nanti ada lagu Adele juga nanti, To Make You Feel My Love. Ya, tapi untuk yang malam karena waktunya kan habis. Jadi saudara-saudara, perempuan itu Adele bilang, kau memanfaatkanku, kau menipuku, kau menghabisiku, kau tinggalkan aku. Begitulah saudara-saudara gambaran perilaku para pendeta, gembala-gembala Israel waktu itu. Gembala-gembala itu memanfaatkan ketulusan hati jemaatnya. Nanti saudara-saudara ngantar persembahan, Tuhan berkatilah persembahanku ini, aku memberi persembahan ini, dengan setulus hati aku memberi, tapi orang memanfaatkannya. Saudara-saudara, menyedihkan. Umat Tuhan beribadah dengan tulus, datang dari mana-mana. Ya, aku mau datang beribadah Tuhan, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Tapi dimanfaatkan. Mereka menghisap. Ya, menghisap madu ya, kira-kira begitu ya. Tadi saya udah bilang, dibuat jadi ATM berjalan. Oh, ini semua dia melihat umatnya itu, oh ini gembala-gembala Israel, oh ini semua ATM saya, ATM berjalan saya. Betapa sedihnya, betapa marahnya. Padahal saudara-saudara, seharusnya karena waktu itu bangsa Israel sedang di pembuangan. Mereka mengalami pembuangan. Tidak usah saya ulang-ulang apa itu pembuangan. Mereka ditawan oleh kerajaan Babel. Mereka bangga punya bait Allah di Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia. Itu pride mereka, harga mereka. Lalu itu dihancurkan Babel. Saudara-saudara, bagi mereka Yerusalem itu adalah simbol rohani, kebanggaan rohani. This is my pride. Gereja ini harga diri saya. Tapi dihancurkan. Lalu ditawan di Babel. Mereka mengalami disorientasi diri, apa ya? Lebih gampangnya apa ya disorientasi? Kalau Anda nilai, karena saya juga pernah dosen di Fakultas Kedokteran, jadi mahasiswa saya kalau saya kasih C saja, Pak janganlah C Pak, aku kan lalu jatuh. Mengalami semacam disorientasi, tadi begitu bagus, tiba-tiba jatuh. Anda yang begitu punya harga diri yang bagus, tiba-tiba rusak. Gak ada hargamu saudara-saudara. Engkau menjadi orang terbuang. Engkau menjadi orang yang tidak berguna. Mengalami disorientasi diri. Selain mengalami disorientasi diri, ada juga orang bisa mengalami yang disebut dengan disorientasi spiritual. Biasanya orang kan punya problem, punya persoalan. Kalau sudah punya masalah, Tuhan, aku kan begini, kok jadi begini nilaiku, kok jadi begini hidupku, bapakku kok begitu Tuhan. Mengalami disorientasi rohani. Jadi bangsa Israel itu terancam berputus asa. Ingat, salah satu sifat dasar manusia yaitu apa? Ketika dia semakin, ada di sini studi psikologi, fakultas psikologi, semakin besar tekanan hidupnya, semakin berat beban hidupnya, semakin banyak pergumulan, maka dia cenderung berputus asa. Siapapun itu, termasuk Yesus. Kan waktu Yesus di Getsemani, dia negosiasi dengan Bapa di surga. Janganlah Bapa, aku nanti mati berat kali penderitaanku ini. Dia negosiasi dengan Bapaknya. Tapi dia tidak mau. Jadi saudara-saudara,
sifat dasar manusia bisa mengalami putus asa. Jadi dalam kondisi ada ancaman putus asa, dalam kondisi ada disorientasi diri itu, mereka mulai kacau, mereka berpencar kemana-mana. Lalu Tuhan bilang, Yehezkiel, bilang ke mereka ya, aku Allahmu yang akan menggembalakan mereka. Bilang ke mereka, aku yang akan menggembalakan mereka. Itu pernyataan Allah kepada Yehezkiel. Maksudnya begini, orang kalau sudah punya persoalan, maka berilah dia harapan, hope. Ada yang studi politik Amerika di sini, kajian politik Amerika. Anda tahu, begitu Barack Obama say itu hope, bilang hope, maka Amerika bangkit. Beri harapan. Tapi jangan PHP ya, PHP tahu ya. Jangan memberi harapan palsu. Jadi Allah bilang kamu ke Yehezkiel, ya Yehezkiel, aku yang akan menggembalakan. Jadi Allah berempati. Bedanya simpati dengan empati ya. Tahu kan bedanya? Beda. Kalau simpati, iya aku sedih loh samamu. Enggak, empati, iya apa yang akan aku merasakan persoalanmu. Aku ingin memberi jalan keluar, itu empati. Maka Allah bilang kau Yehezkiel, aku mencintai mereka. Ayo aku mau mengangkat mereka, aku mau meneguhkan mereka. Allah peduli. Allah berempati. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ku bergumul sendiri. Sebab Allah. Jadi saudara-saudara, itu yang dikatakan Allah kepada Yehezkiel. Yehezkiel bilangnya, jangan mereka sampai putus asa. Harapan itu membangkitkan semangat, self-endurance, daya tahan menghadapi masalah. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Jerawat aja bisa tumbuh repot kan? Jadi Allah mau menguatkan. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Wow, pernah dengar lagu Coldplay? Like Will. Bisa dengar lagu itu? Oh. Bilang itu jangan menyerah, aku mau memperbaikimu, aku akan mengangkatmu, jangan menyerah. Saudara-saudara, itu yang dijanjikan Allah, bahwa Allah menggembalakan, membangkitkan harapan. Allah memberi janji, ya dalam persoalan itu, dalam pergumulan itu Allah datang. Tetapi kita mau cek ini. Ada di sini ahli bahasa ini, orang filsafat bahasa. Kita mau perjelas begini, mengapa Allah memakai terminologi gembala? Mengapa memakai terminologi gembala? Mengapa gembala? Tidak raja. Wow, aku akan mengangkat raja. Tidak, gembala. Kalau kami di Toba, di Balige, saya kadang keliling-keliling Toba, Balige itu, lihat ada marmahan, menggembala. Janji pengharapan itu adalah gembala. Ada di sini yang belajar teori personal branding, teori marketing.
Kalau marketing itu kan, ya identitas kita menentukan harga diri kita. Wah, itu orang-orang marketing branding itu. Identitas kita menentukan harga kita, maka tampillah Anda penuh sempurna. Semakin Anda sempurna, maka semakin mahal bayaranmu. Wah, itu kan teori personal. Lalu pada waktu itu saudara-saudara, kalau disebut gembala, apa kerjamu bang? Gembala. Gak usah lah bang. Kalau gembala ini kau ngapain? Ya, kalau gembala ini kau ngapain? Gak usah lah jadi tutup aja lah IG-nya. Gitu. Gak usah lah berteman di Facebooknya kalau gembala. Sangat hina. Tidak ada harganya. Mengapa istilah itu yang dibuat? Anda yang belajar teori ekonomi ada di sini, fetisisme Marxis ada di sini, Karl Marx ada yang penggemar Karl Marx di sini. Dalam teori Karl Marx, fetisisme Anda bisa menjadi materi, sesuatu yang dibayar, dibeli. Jadi gembala itu dalam teori fetisisme Marxis, pelacur pun tak menghargainya. Wah, sedih kan? Ya kan pelacur biasanya kan harganya berapa, bayarnya bang gitu ya. Saya tahu karena saya pernah baca Jakarta Undercover. Oh, itu kan nggak zaman kalian, waktu zaman kami lah muda. Jakarta Undercover itu tentang kehidupan malam di Jakarta. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan mengadopsi istilah ini? Bukankah ini sesuatu yang berlawanan dengan keinginan kita? Semakin bagus penampilan kita, harusnya semakin mahal. Gembala itu tidak. Dia kan nanti kalau saudara-saudara kalau buat Natal kan, kalau Natal nanti ada orang pakai sarung, lalu celana pendek. Oh ini gembala gitu kan. Mindset kita langsung, oh ini gembala, miskin, hina. Sesungguhnya makna status gembala itu saudara-saudara bukan diukur dari aspek materialnya. Jangan ukur gembala itu dari uangnya. Tetapi pada fungsi tanggung jawab, how to responsible. Bertanggung jawab kau bang nanti kalau aku begini, bertanggung jawabnya kau bang nanti kalau kita menikah, bertanggung jawab nanti kau bang kalau kita hidup bersama. How to responsible. Ini bukan masalah biasa. Karena banyak kita punya masalah. Saudara-saudara kita punya persoalan. How to face the problem. Bagaimana menghadapi masalah. Maka kita butuh gembala yang baik. Kita butuh gembala teman yang mengadvokasi pikiran. Meluruskan cara berpikir. Yang mencerahkan cara berpikir. Jangan temani laki-laki ya anak-anak perempuan yang cantik ini untuk memanfaatkanmu, menghisapmu saja. Dan ya ini laki-laki yang ganteng-ganteng ini, janganlah kalian menghisap-hisap loh, gak boleh. Ya temani dia, doakan dia, Tuhan ini bisa gak jadi istri saya nanti tuh gitu. Jangan manfaatkan ketulusan hatinya, amin. Saudara-saudara, gembala itu disebut orang yang rela berkorban. Jam berapa? Oh, belum. Saya harus nanti tidak safety pulang kita. Gembala itu adalah orang yang rela berkorban. Saudara-saudara, Raja Daud itu pakai apa namanya? Kan kalau Daud itu menggembala, dia latihan itu. Wah, sedikit lagi bro, sedikit lagi, coba lagi gitu. Dia melatih diri, melatih daya tahan, melatih keberanian. Dia ambil lagi. Wah, sedikit lagi bro, sedikit lagi. Dia bicara dengan dirinya, dia sugesti dirinya bahwa dia punya kehebatan. Ayo bro. Wah, kena. Itu gembala. Daud tidak melihat sisi lemah dia. Oh aku gembala, aku orang miskin enggak bisa begitu saudara-saudara. Cara pandang kita tidak begitu.
lihatlah potensi dirimu dari kemampuanmu. Lihatlah Tuhan menganugerahimu betapa potensi dan talenta-talenta itu. Jadi gembala itu berani, Daud berani menghadapi binatang buas. Lalu ketika Goliat datang, apa kau? Harimau saja kudu patahkan lehernya. Kau apa? Marilah. Jadi gembala itu mental berani. How to be brave. Saudara-saudara, gembala itu menyangkut pada tanggung jawab. Saya mendengar di YouTube minggu lalu Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Janter Lubis, bicara khotbah tentang panggilan yang harus ditanggung-jawabi. Nanti saudara-saudara bisa dengar itu kembali. Nah, maka fungsi gembala itu adalah menyelamatkan, mempertaruhkan nyawanya. Ini soal kerelaan, tanggung jawab gembala itu. Jadi kan gembala itu pagi-pagi, begitu dibuka pintunya, begitu dia buka pintu, halo apa kabar? Nah, dia bicara dengan dombanya. Inang Pendeta, istri saya baru stompul, jadi dia kalau pagi-pagi nyiram bunga, dia pasti bicara dengan bunganya. Hai, apa kabarmu? Gitu. Dia bicara dengan bunganya. Anda pernah bicara dengan bunga atau perempuan ini? Dia bicara. Jadi gembala itu bicara dengan dombanya. Apa kabarmu? Kamu sudah lapar? Ayo. Dia namai. Kamu namanya si Blacky ya. Kamu namanya si Pink ya. Kamu namanya si Putih ya. Begitu dia namai. Ada relasi personal dengan dombanya itu. Lalu dibawa. Ayo makan. Oh, domba itu kan nggak kencang-kencang suaranya. Ayo. Dia membawa domba itu. Lalu kalau pulang nanti malam, dia masuk. Loh. Di mana si Blacky? Di mana? Blacky di mana kau? Oh, rupanya tidak ada Blacky. Maka malam itu tadi dalam kegelapan malam disebut. Dia gembala itu harus cari domba itu walaupun malam. Blacky, di mana kau Blacky? Oh, dia ingat, dia suka di sana. Dia suka nyanyi di Cafe Champion. Oh, aku ke sana tengah malam. Dia pergi. Hai Blacky, pulanglah kau. Mamamu sudah menunggumu. Sudah larut malam ini Blacky. Oh, datang lagi telepon. Pak Pendeta, anakku belum pulang. Oh ya, siapa namanya? Si Putih. Oh, si Putih itu biasanya di Cafe Habitat. Oh, pergi dia ke Habitat. Dia mencari, menjaga, membangkitkan semangatnya. Lalu Blacky, kenapa kau Blacky? Waduh, patah hati aku Pak Pendeta. Jadi waktu si Blacky itu tadi jalan, ada terluka kakinya, berdarah kakinya, maka dia mengoyak jubahnya itu, lalu diikatnya luka itu agar darahnya berhenti. Dia pangku, ayolah Blacky, pulanglah kau. Jangan lagi kau narkobaun Blacky. Jangan lagi kau judi online Blacky. Udah susah kali mamamu itu Blacky. Pendeta itu tahu di mana jemaatnya mojok. Gembala itu tahu di mana. Jadi kalau udah luka. Nah, gembala itu juga memberi minum, saudara-saudara. Karena di daerah Timur Tengah, maaf saya belum pernah ke Timur Tengah. Jadi saya hanya baca kultur geografi. Jadi kan di Timur Tengah itu, saudara-saudara kan tidak banyak sungai. Jadi gersang. Nah, yang ada sumur-sumur dangkal. Lalu kalau hujan datang ditampung di situ, ditampung di sumur dangkal itu. Lalu nanti kan lewat nanti jerapah. Jerapah kan panjang lehernya. Jadi begitu lewat jerapah, ya dan langsung minum kan, disedotnya air itu. Pergi dia. Lalu datang gembala itu dibawa dombanya. Tinggallah, udah berkurang air itu.
sementara domba-dombanya harus minum. Bagaimana caranya? Oh, saudara-saudara, lalu dia buka bajunya, ya kan? Lalu dia masuk ke sumur itu. Ini orang fisika. Hukum Newton ketiga atau pertama. Aksi dan reaksi. Kan begitu gembala itu masuk ke sumur, lalu airnya naik. Iya kan? Oh, ditutupnya loh. Bagaimana, sudah minum kalian? Masih belum. Lalu turun lagi dia. Begitulah gembala itu memberi, dombanya bisa minum. Lalu sudah minum, ayo kenyang, dielus-elus. Dielus-elus. Gimana? Gimana temanmu itu? Itulah, padahal aku mau meja hijau ini. Dia mau putuskan aku, jadi gak konsentrasi lagi aku nanti emang. Dia elus-elus, dia kuatkan cara berpikirnya. Ya kita skip aja satu apa itu ya. Dan saudara-saudara, hari ini kita mau melihat bahwa janji penggembalaan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesuslah penggenapan dari gembala yang setia itu. Bahwa Yesus Kristus adalah gembala agung kita. Dia rela mati. Maka bersorak-soraklah saudara-saudara. Itulah minggu hari ini. Bersorak-soraklah. Ya Tuhan, aku bersyukur Engkau mengampuni dosaku. Engkau membangkitkan aku dari dosa. Darah Kristus yang mati di kayu salib itu. Itulah yang membangkitkan aku dari lumpur dosa. Membersihkan kita dari dosa itu. Karena ada lagu kita itu. Dohot mudarmi buria. Oke, aku mau nyanyi lo ya. Ya, silakan dulu, Mak. Ya, jadi darah Kristus itu saudara-saudara membangkitkan kita, membersihkan kita. Ya, kita nyanyikan dulu refrennya saja. Dohot mudarmi buria, ias songun hapasma, ias tutu, ias tutu, ias tutu, semua. Dohot mudarmi buria, ia songon lapas. Saudara-saudara, orang yang sudah bersih itu selalu dicium. Saya punya cucu. Jadi kalau cucu saya udah mandi, aku cium dulu cucuku itu. Jadi Anda yang sudah dibersihkan oleh Tuhan dari dosamu, bersoraklah. Cara berpikirmu pun jangan lagi lihat, oh ya aku orang miskin Pak Pendeta, aku orang bodoh Pak Pendeta. Enggak begitu lagi. Ya, aku sudah dibangkitkan oleh Tuhan, aku sudah diberi harapan oleh Tuhan, maka aku akan menang. Itulah gunanya gereja ada, saudara-saudara. Pendeta itu, gereja itu menemani. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudara datang, yakini Tuhan, aku mau menerima berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara, kalau datang ke gereja ini, pendeta di sini, gereja ini akan menyampaikan berkat kepadamu. Maka beranilah menghadapi tantangan. Seberat apapun persoalanmu, bawalah kepada Tuhan dan engkau akan punya daya tahan memenangkan pertarunganmu. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan itu. Kami bersyukur karena Engkau mati bagi kami. Maka hari ini kami bersorak-sorak. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami selalu memanfaatkan teman-teman kami untuk hal-hal yang tidak baik. Kami juga tidak mau Tuhan dimanfaatkan.
Kami mau bangkit sebagaimana Engkau bangkit dari kematian itu. Dan jika ada dari antara kami hari ini, jika ada di antara kami saat ini yang belajar mengundurkan diri dari persekutuan ini karena beratnya masalah, karena beratnya persoalan, hari ini Tuhan Engkau menguatkan kami, memanggil kami dengan darah Kristus itu dan membangkitkan kami ke dalam kehidupan kekal. Diberkatilah hidup kami, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan acara kita. Untuk merespon sabda Tuhan, kita bernyanyi Gembala Baik Bersuling dan Merdu, Kidung Jemaat 415 ayat 2 sampai 3. Kita bernyanyi. Saudara kekasih, kita akan mengumpulkan persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa bersekucupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita.
berdiri. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.